Yo, balik lagi sama gue Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin teman-teman ya. Jadi untuk video beberapa hari lalu ini ada sempat saya bahas untuk Bitcoin dan juga OP. Dan ya hari ini market lumayan hijau teman-teman ya, karena bisa dilihat juga untuk news event yang tadi malam rilis ini ada CB Consumer Confidence sama Josh Job Opening. Dua-duanya ini mengalami penurunan. Ya berarti memang efek dari kenaikan suku bunga udah mulai terasa, dan ya inilah yang diharapkan. Sebenarnya yang diharapkan The Fed adalah ini teman-teman ya, mengalami penurunan untuk rilis data dua data ini, plus ditambah juga ya karena ada yang data ini mengalami penurunan, kemudian USD itu drop, ya dolar index drop, kripto naik, dan sebenarnya ditambah juga nih pas-pasan juga nih teman-teman ya, Grayscale wins against SEC ya untuk ETF-nya, teman-teman. Nah, ini yang menambahkan istilahnya euforia di market naik itu lebih signifikan lagi, lebih powerful lagi. Nah, untuk beberapa area yang lebih krusial yang harus kita pantau untuk si Bitcoin, ya di sini untuk secara daily-nya. Nah, so far secara daily kemarin ini proyeksi yang sempat saya bagikan ketika ini drop signifikan adanya kenaikan dulu atau malah dia drop dulu menjemput grab liquidity baru naik, bisa dibilang fake out. Nah, yang kita lihat malah dia naik dulu, ditambah juga dengan berita ini, teman-teman. Ya, jadi pumpnya pun lebih powerful. Cuman yang perlu di take note adalah ini akan coba saya hapus dulu aja, teman-teman, di sini juga. Nah, di sini ketika dia naik pun ini kepentok di EMA 55 nih, garis warna kuning secara daily time frame. Plus juga sekarang ini dia lagi ngetes juga terhadap area 27.000 ya 27.200 sampai 27.400 dolar. Dimana di situ sebelumnya menjadi area support resistance juga nih pada pergerakan Bitcoin ya, Bitcoin sebelum-sebelumnya. Plus juga di situ ada nih garis warna biru EMA 200 secara daily time frame. So yang perlu diperhatikan atau dipantau adalah apakah memang dari area sini ya kenaikannya pun hanya terbatas cuman sekedar create yang namanya lower high ya. Seperti apa tuh bro? Seperti ini kita bisa nih high ya, lower high. Ya di sini potensial lower high untuk melanjutkan downtrend atau penurunannya kembali. Ya bisa aja seperti ini. Ini apa namanya? Sideway kepentok, drop lagi, ini sempat nge-spike naik lagi, drop lagi ya. Ini naik, bisa aja untuk lanjut turun malah nge-create yang namanya lower low. Di sini low, lower low, lower low, lower low gitu ya, bahkan sampai 23.000 24 ribuan dolar ya. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Untuk strukturnya so far masih downtrend ya overall secara daily time frame. Makanya ini menjadi key level untuk saat ini untuk si Bitcoin. Apakah memang untuk dia meneruskan penurunannya at least untuk ngetes lagi di box warna orange ini di sekitar 24.600 sampai 25.300-an dolar, atau memang dari area sini dia mampu melanjutkan penguatannya. Seperti apa bro? Kalau mampu melanjutkan penguatannya seperti ini, dia nge-spike, drop, koreksi aja untuk lanjut naik lagi ya, bahkan ke 29.500-an dolar ya. Jadi balik lagi ini menjadi concern kita saat ini untuk si Bitcoin. So far kenaikannya pun lumayan ya secara daily, tapi ya udah untuk secara strukturnya masih sama downtrend teman-teman ya. Sekali lagi masih sama downtrend, dan yang perlu kita perhatikan adalah secara daily apakah memang penurunannya korektif. Seperti gimana kalau korektif? Bisa aja seperti dicicil nih penurunannya. Sebentar, coba saya lihat penurunan yang sebentar guys, kita coba. Nah ya, ini kita lihat coba kurang lebih seperti ini. Ketika memang dia udah nge-spike naik, sebentar nih coba kita lihat pakai ini aja arrow teman-teman. Nah, di sini dia nge-spike naik seperti ini. Kemudian untuk fase koreksinya seperti ini. Ya, kita bisa lihat cenderung jauh lebih korektif sebelum dia melanjutkan penguatannya kembali. Nah, ini yang menjadi concern kita saat ini. Apakah memang koreksi itu korektif seperti ini? Ya, candlenya secara daily itu tidak lebih powerful ya momentumnya ketimbang buying power yang terhadap pada bull candle pada tanggal 29 Agustus ini. Ya, ini menjadi concern saat ini. Plus ini udah dekat juga dengan EMA 200. Apakah memang di sekitar 27.000, 27.100 dolar itu mampu menahan laju penurunan atau koreksinya si Bitcoin rejection terhadap EMA 55 sebelum dia lanjut naik, atau akhirnya loss momentum ngetes lagi ke 24.900, 25.000 dolar gitu ya untuk si Bitcoin. Jadi palingan itu yang perlu diperhatikan sama teman-teman sekalian. Nah, kita coba lihat untuk secara time frame kecil ya. Secara time frame kecil ini kita bisa lihat juga sebelumnya
Waktu dia drop kemudian masuk ke sideway-nya dia, ini beberapa area supportnya udah saya sampaikan, bahkan dia ngenembus ya untuk bagian lapis atas range sideway-nya dia atau resist keduanya dia. Pump begitu signifikan ya, lumayan lah teman-teman ya. Dan sini kalau kita perhatikan secara lower time frame di sini sempet ya, nih tuh di kisaran sini ini mendapatkan rejection. Sebelumnya ya, ini coba saya zoom in lagi. Ketika dia drop signifikan dari level area ini, drop signifikan, retest aja kita bisa nih retest sekali, kemudian boom, reject crash terjadi dari level area ini. Itu di sekitar $28.000, $28.050 gitu ya. Berarti memang di situ adanya tekanan seller yang begitu signifikan. Dan kita bisa lihat lagi. Ya di sini juga akhirnya mendapatkan rejection lah untuk si Bitcoin. Ya, so far memang kalau secara time frame kecil seperti 15 menit ini dia ketahan nih sementara di EMA 55 ya. Kemudian kalau kita lihat ke time frame sedikit lebih besar seperti 1 jam ya, kita bisa lihat di sini dia lagi ngetes ke tahanan terakhir dia nih ya sebelum melanjutkan penguatannya. Nah di sini, nah ini menjadi concern saat ini yang perlu diperhatikan nih. Nah di area sini teman-teman, kenapa di area situ saya tandain karena kita bisa pantau bersama-sama juga. Nah ya, di sini ketika dia naik signifikan, dia retracement sedikit ya, di sini create base sebelum dia lanjut naik lagi ya. Kemudian di sini drop dan ngetes ke lowest price terakhir untuk dia create base. Nah, ini menjadi concern saat ini, apakah dia mampu untuk lanjut naik sekedar retracement aja atau malah dia lost momentum. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kaki Fibo juga dari swing low ke swing high terakhir, maka ya kita bisa lihat di sini. Di sini ditambah juga dengan adanya golden ratio ya. Fibo atau retracement 0,3 di sini. Nah, ya di sekitar $27.300. Apakah memang dari area sini mampu ya bertahan akhirnya untuk lanjut naik bahkan break dari swing high terakhirnya dia, atau malah dia mengambil koreksi sedikit lebih bawah ya di sekitaran 26.770 sampai $27.000 ya. Kita bisa lihat dulu di sini apakah memang di sini mendapatkan reaksi ya dari buyers atau malah dia cenderung koreksinya lanjut gini, naik pelan, reject lagi, naik pelan, reject lagi, baru boom, nah itu rejection strong lagi. Nah ini menjadi hal yang perlu diperhatikan mungkin untuk teman-teman sekalian yang nanyain untuk area-area key-nya untuk si Bitcoin, at least untuk bertahan dia melanjutkan penguatannya di short term-nya gitu ya. Ini area-area pantauan balik lagi, dan ya ini mungkin akan disusul juga dengan EMA 55 gitu ya, dan juga 200 gitu, at least akan ngevisit di antara Fibo atau retracement 0,6 sampai 0,5 ini ya yang menjadi concern saat ini. Oke, ini untuk lower time frame-nya. Kemudian kalau secara momentum kita bisa lihat ya, overall kalau untuk sampai saat ini adalah penguatan yang terakhir ya, satu bull candle besar, kemudian dibalas dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candle koreksi ya. Cenderung memang kalau kita perbandingkan dengan momentum ya ini jauh lebih korektif untuk buying power sama selling pressure-nya ya. Kita bisa lihat ini lebih melandai, berarti lebih korektif, dan tinggal kita lihat aja apakah memang dari sini adanya reaksi dari buyers untuk ngangkat harganya atau memang dia malah melanjutkan pelemahannya lagi gitu ya. Buyersnya itu memang ada tapi nggak mampu ngangkat harga lebih tinggi ya, ditekan sama sellernya, akhirnya drop lagi lebih signifikan ya. Overall itu yang pengen saya sampaikan, dan ya bisa aja ini untuk fase koreksinya bisa aja ngebentuk beberapa wave gitu ya, seperti ini ya, naik lagi retracement, bisa aja seperti ini retracement lagi, nanti ketika memang dia membuat range dan mampu break, dan ya baru mungkin bisa dimanfaatkan atau dipertimbangkan sama teman, mungkin dia membentuk sebuah range seperti bull flag lah dan lain sebagainya, bullish chart pattern gitu ya teman. Atau di sini kalau kita lihat kebentuk seperti channel, dia mampu break. Nah mungkin waktu breaknya itu bisa dimanfaatkan sama teman-teman sekalian ya. Jadi balik lagi, ini menjadi concern saat ini untuk si Bitcoin, dan ya mungkin itu dulu yang bisa saya bahas. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.